Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Bersama saya Ella Puji Rahayu. Kita akan membahas tuntas tentang program P2WKSS beserta program pencegahan penurunan stunting dalam acara podcast Ngobras Pancing dan juga berkolaborasi dengan program Rebana Kertas, yaitu program Bestiku. Sebelum acara dimulai, Bapak dan Ibu, ada jingle terlebih dahulu yang akan saya putar dan juga ada tagline. Nanti Bapak dan Ibu ketika saya menyebutkan Ngobras Pancing, Ibu dan Bapak silakan untuk menyebutkan pancing ilmu, tangkal stunting. Kemudian kalau Bestiku, ketika saya menyebutkan Bestiku, Bapak dan Ibu menyebutkan curhat guys, gitu ya. Mengerti Bapak dan Ibu? Sekali lagi, oke. Ketika saya menyebutkan Ngobras Pancing, pancing ilmu, tangkal stunting. Ngobras Pancing, pancing ilmu, tangkal stunting. Bestiku, curhat guys. Ya, sip. Sebelum kita mulai, kita akan jingle Ngobras Pancing terlebih dahulu. Ngobrol santai, cerita panjang dalam damai. Ngobras Pancing hadirkan solusi stunting hilang jadi misi. Langkah kecil penuh arti untuk masa depan berseri. Pertarungan berarti kita bergerak bersama, harapan tiada yang retak. Banjar menuju nol, kita buktikan. Generasi kuat, impian takkan pudar. Ayo kita mulai sekarang, jangan tunggu esok datang. Dengan ilmu, cinta, dan hati, masa depan cerah menanti. Langit biru jadi saksi, janji ini takkan basi. Kota Banjar bangkit tinggi, zero stunting kita pasti bisa lagi. Pertarungan berarti kita bergerak bersama, harapan tiada yang retak. Banjar menuju nol, kita buktikan. Generasi kuat, impian takkan pudar. Ayo kita mulai sekarang, jangan tunggu esok datang. Dengan ilmu, cinta, dan hati, masa depan cerah menanti. Langit biru jadi saksi, janji ini takkan basi. Kota Banjar bangkit tinggi, zero stunting kita pasti bisa lagi. Pertarungan berarti kita bergerak bersama, harapan tiada yang retak. Banjar menuju nol, kita buktikan. Generasi kuat, impian takkan pudar. Kembali ke acara podcast. Sebelum dimulai, kita ini dulu ya Bu ya, tagline yang tadi sudah disebutkan. Ngobras Pancing, pancing ilmu, tangkal stunting. Bestiku, curhat guys. Sip. Sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber. Yang pertama yaitu Kepala Dinas DPPKB Kota Banjar, yang terhormat Bapak Haji Budi Hendrawan, Eskep MAP. Terima kasih Pak. Yang kedua Bapak Camat Pataruman, Bapak Jenal Arifin, SST MSI. Yang ketiga, Bapak Kepala Desa Sukamukti, Bapak Budi Haryono.
Assalamualaikum Bapak Kadis, Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Desa. Selamat pagi. Ini ada beberapa pertanyaan Pak tentang P2WKSE serta beberapa pertanyaan juga tentang inovasi yang berkaitan tentang pencegahan penurunan stunting. Yang pertama untuk Bapak Kadis, ini terkait tentang inovasi Bestiku yang sekarang sedang kita laksanakan. Bagaimana perkembangannya gitu Pak, hubungannya dengan program perkembangan pencegahan stunting yang ada di Kota Banjar. Enggak Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Budi Hendrawan. Saat ini saya diberi amanah untuk memimpin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar. Nah, perlu kami sampaikan pada ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu mempunyai fungsi dan peran dalam hal peningkatan sumber daya manusia, khususnya Desa Sukamukti, umumnya seluruh masyarakat Kota Banjar. Yang salah satu peran dari peningkatan sumber daya manusianya itu diantaranya dalam peningkatan kualitas keluarga. Program-program peningkatan kualitas keluarga tentu kami mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu semua masyarakat Sukamukti khususnya terkait dengan apa itu keluarga yang berkualitas. Nah, yang salah satu programnya adalah terkait dengan program Quick Win. Tadi sudah disampaikan dalam pembinaan Satya Gatra. Ada terkait dengan Tamasya, Sidaya, Gati, AI Super Up, kemudian satu lagi Genting. Nah itu semua merupakan program-program yang perlu kami sampaikan pada ibu-ibu masyarakat Sukamukti khususnya. Kemudian di samping itu kami juga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas keluarga, yaitu dengan ada pelayanan KB. Bukan berarti kami melarang keluarga mempunyai anak, tapi kami ingin memberikan pemahaman pada masyarakat Kota Banjar ini terkait dengan perencanaan berkeluarga. Perencanaan berkeluarga itu dengan minimal usia kawin untuk laki-laki 25, untuk perempuan 20. Nah, ini tentu mengapa ada aturan seperti itu? Jadi mulai dari kematangan reproduksi, alat reproduksi yang ada di perempuan. Kemudian kenapa laki-laki 25? Ya minimal usia 25 itu apabila laki-lakinya beraktivitas minimal dia sudah mempunyai pegangan dalam perencanaan berkehidupan berkeluarga. Minimal mempunyai mata pencaharian yang akhirnya beliau bisa membiayai dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, kapan merencanakan mempunyai anak? Kalau seandainya 1 tahun setelah menikah mempunyai anak, jangan sampai tunji 1 tahun hiji. Tapi siapa orang tua yang tidak mempunyai cita-cita anaknya sehat, anaknya pintar, anaknya cerdas, yang akhirnya anaknya bisa sukses di kemudian hari. Siapa yang tidak punya cita-cita itu? Saya pasti semua orang tua punya cita-cita seperti itu. Nah, oleh karena itu
dengan harapan seperti itu tentu kita harus mempunyai perencanaan berkeluarga. Yang salah satunya bagaimana kalau anak yang pertama di usia 1 tahun, kemudian yang kedua di usia anak yang pertama 2 tahun, kan anak yang pertama akhirnya tidak terurus. Nah itu, sehingga kita bisa memaksimalkan bagaimana cara kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan pengasuhan tanggung jawab orang tua kepada anak. Yang salah satunya adalah kewajiban seorang ibu untuk memberikan ASI. Itu kan usia 2 tahun sampai usia 2 tahun itu. Nah, yang apalagi yang terbaik itu menyusui tidak pakai makanan tambahan sampai usia 6 bulan. Karena apa? ASI eksklusif namanya. ASI eksklusif itu mempunyai daya tahan dan kecerdasan terhadap anak. Apalagi pemenuhan gizi ibu menyusuinya itu terpenuhi. Itu harapannya seperti itu. Kemudian bagaimana cara itunya? Ya bukan berarti melarang punya anak lebih gitu. Artinya apabila anaknya yang satu sudah di usia 2 tahun, otomatis persiapanlah, masa baru juga selesai menyusui terus hamil lagi, ya meureunan ibu ge hoyong ngagaya mah sakedeung mah gitu. Nya atuh berhenti dulu 1 tahun, baru menginjak ke 4 tahun silakan hamil lagi. Itu akhirnya nanti apabila punya anak ada minimal jarangnya 4 tahun itu, pas akhir lahir kan jadi 4 tahun. Itu kan udah lepas menyusui, kemudian anak yang gedenya nanti udah masuk di PAUD gitu kan. Akhirnya sambil memeriksakan ibu di kehamilannya ke posyandu, anak yang gedenya pun dibawa ke posyandu dan diperiksakan, sehingga bisa mudah-mudahan dengan upaya-upaya itu bisa sehat dan gizi terpenuhi. Itu yang pertama. Selanjutnya, dalam hal mengkolaborasikan terkait dengan program-program itu, kami mempunyai inovasi. Dalam program pembangunan, kami bekerja sama dengan tingkat desa dan kecamatan. Dalam program P2WKSS, di kami itu di setiap desa mempunyai kampung KB. Siapa yang tidak tahu kampung KB? Siapa yang tidak tahu kampung KB? Tahu? Nah, itu jargonnya BKKBN. Bukan berarti hanya untuk pelayanan KB saja, tetapi kampung KB itu sebagai wadah. Silahkan, wadah kampung KB sebagai tempat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik itu pelayanan pembinaan kelompok ibu balita, ibu hamil, calon pengantin, ibu lansia, BKR, PIKR, itu silahkan ada di kampung KB Pak Kuwu. Juga posyandu silahkan, ataupun cek kesehatan gratis agar terjangkau oleh masyarakat yang jauh, silahkan manfaatkan kalau kampung KB-nya berjalan. Bukan hanya sebatas bangunannya saja, tetapi aksi nyata dari program kampung KB itu merupakan suatu wadah. Artinya kita akan melaksanakan cek kesehatan gratis. Ada kegiatan pembinaan seperti ini, boleh kita lakukan seperti itu. Kolaborasikan dengan program. Kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu terkait dengan kelompok-kelompok ibu balita, ibu remaja maupun ibu lansia. Itu kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian, yaitu dengan pembentukan kelompok KWT. Ya Pak Ku ya, ada kan kelompok KWT. Nah itu nanti silahkan di kelompok KWT itu tanam makanan sayuran yang bisa dikonsumsi oleh anggota-anggota kelompoknya, minimalnya oleh anggota kelompoknya.
apalagi lebih baik sampai menghasilkan produksi, misalkan sampai bisa menjual hasil KWT-nya itu akan lebih baik. Itu seperti itu. Nah, kolaborasi ini tentunya dalam memberikan wawasan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas keluarga, tentu kami perlu fasilitas untuk menyampaikan. Yang salah satunya kami membuat inovasi yang namanya BESTIKU, BIS Edukasi Penanganan Stunting Terintegrasi Konseling Unit. Ini merupakan sebagai wahana atau sarana untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, dan di dalam BIS ini bisa untuk melakukan konseling terkait dengan permasalahan ibu-ibu, baik itu terkait dengan permasalahan bagaimana pola asuh ibu terhadap anak ibu yang masih belum paham terkait dengan seperti apa pola asuh anak yang baik itu. Kemudian terkait dengan pelayanan KB, bapak saya belum ber-KB, saya sudah melahirkan tapi saya belum ber-KB. Silahkan, karena kenapa belum ber-KB setelah melahirkan? Karena kemarin ada masalah ini, masalah. Silahkan curhat, ini salah satu tempatnya. Kemudian tidak hanya sarana BIS-nya saja, kami ada tempat nomor kontak pengaduan melalui media sosial FB, melalui media sosial IG, melalui media sosial terkait dengan TikTok ada. Silakan nanti ibu-ibu setelah selesai ini di belakang BIS ini ada akun-akun terkait dengan medsos untuk curhat. Tempat curhatnya insya Allah kami akan privasi terkait dengan hasil dari apa yang dicurhatkan oleh ibu semua. Nanti apabila kami rekap setelah 1 bulan dari curhatan ibu-ibu, kami lihat mana yang perlu secepatnya kita tindak lanjuti. Misalkan ibu udah curhat, perlu jawaban, nanti ada jawaban yang disampaikan melalui media sosial itu. Operator kami akan mencari istilahnya narasumbernya. Ini terkait dengan pola asuh, nanti narasumbernya siapa? Terkait dengan reproduksi, kesehatan reproduksi ibu, narasumbernya siapa yang bisa menjawab agar ibu juga mendapatkan pencerahan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di ibu. Ini bersinergi dengan apa yang menjadi inovasinya Pak Camat. Gitu. Kalau kami didukung dengan sarananya, nah Pak Camat juga ada didukung dengan sarana hanya sifatnya kewilayahan. Kalau kami sifatnya seluruh kota Banjar. Nah itu sebagai gambaran dari apa yang kami lakukan, mulai dari pembinaan Satya Gatra, mulai dari sosialisasi terkait dengan quick win maupun terkait dengan kolaborasi Kampung KB, merupakan suatu wadah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan buat masyarakat, khususnya masyarakat Sukamukti dan umumnya Kota Banjar, agar apa yang kita harapkan masyarakat Kota Banjar sejahtera, masyarakat Kota Banjar menjadi keluarga yang mandiri, keluarga yang berkualitas bisa tercapai. Itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, yang khususnya yang hadir umumnya masyarakat Kota Banjar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu,
inovasi Bestiku, yaitu inovasi dari DPPKB tentang perkembangan pencegahan penurunan stunting. Di Bestiku juga ibu-ibu bisa konsultasi atau sharing ya, terutama program-program yang berhubungan dengan Quick Win. Jadi di sini ada ya Bu ya, Quick Win dan juga program pencegahan penurunan stunting. Ngobras pancing, pancing ilmu, tangkal stunting. Bestiku, curhat guys. Baiklah Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang pertama tentang P2WKSS dan juga tentang program pencegahan penurunan stunting atau inovasinya. Ini Pak Camat, untuk satu pertanyaan tentang inovasi. Jadi sejauh mana perkembangan inovasi yang ada di Kecamatan Pataruman, terutama tentang pencegahan penurunan stunting. Mangga Bapak dipersilahkan. Terima kasih Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, daramang ibu-ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas kudrahat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahmi pada kesempatan ini melalui kegiatan atau acara podcast, dan suatu bahagiaan bagi kami tadi setelah Pak Kadis, Pak Kaper, BKKBN Provinsi Jawa Barat menyampaikan ilmu-ilmu dan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang hadir pada kesempatan ini ya Bu ya, insya Allah. Nah, ini sejalan dengan salah satu inovasi yang telah diluncurkan baik oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana Kota Banjar dan juga Kecamatan Pataruman, di mana Kecamatan Pataruman mempunyai beberapa inovasi sebetulnya Bu ya. Jadi ada 3 inovasi di tingkat kecamatan. Pada saat kami melaksanakan rembuk stunting menghasilkan inovasi GESIT gitu ya. GESIT itu akronim dari Gerakan Sedekah Atasi Stunting. Nah, itu. Kemudian selanjutnya tim penggerak PKK Kecamatan Pataruman mempunyai salah satu inovasi juga yang diberi nama berakting gitu ya Bu ya. Berakting, tulisannya berakting gitu ya. Nah, berakting itu akronim dari bergerak aktif cegah stunting, seperti itu. Nah, kemudian pada saat kami melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan, lahir satu inovasi yaitu ngobras pancing gitu ya Bu ya. Ngobras pancing. Ngobras pancing itu akronim atau singkatan dari ngobrol bareng santai, penanganan dan pencegahan stunting. Nah, seperti itu. Jadi nyambung dengan kegiatan pada pagi hari ini, Bu ya, baik inovasi Dinas DPPKB Kota Banjar dan juga tadi telah dikuatkan oleh Pak Kaper gitu Bapak Ibu ya, kita mendapatkan ilmu pencerahan gitu ya. Nah, ini bagian atau menjadi tujuan dari inovasi ngobras pancing Bapak Ibu ya. Nah, di mana ngobras pancing ini sendiri ini merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan upaya dalam penanganan dan pencegahan stunting. Nah, kenapa penanganan dulu gitu? Nah, kenapa tidak pencegahan dulu? Kita penanganan dulu baru pencegahan gitu ya. Nah, kita penanganan dulu. Penanganan itu untuk apa? Untuk menurunkan angka. Bagi siapa? Bagi bayi balita yang sudah dinyatakan stunting seperti itu, Bu ya. Nah, di mana saat ini di Kecamatan Pataruman ini sampai dengan hari ini data yang kami peroleh itu ada sekitar 273 anak stunting di Kecamatan Pataruman. Termasuk di Sukamukti ada 28 anak. Nah, ini tugas kita untuk menangani gitu, untuk menurunkan angka itu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya pencegahan. Nah, pencegahan ini kita mencegah terjadinya stunting baru gitu ya, atau new stunting. Jadi anak-anak yang sehat gitu ya, anak-anak yang beresiko stunting, kita lakukan upaya pencegahan seperti itu. Nah, melalui ngobras pancing ini
kita berharap kita mengetahui apa itu stunting, gitu ya. Bagaimana ciri-cirinya, kemudian bagaimana upaya untuk menanganinya, gitu ya. Dengan PMT, kemudian juga asupan gizi dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian bagaimana juga kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi stunting baru, gitu ya, Bapak Ibu. Sehingga harapan kita prevalensi stunting itu terus menurun seperti itu. Dan alhamdulillah di Kecamatan Pataruman sendiri ya secara bertahap ada penurunan. Nah, mudah-mudahan melalui upaya-upaya yang dilakukan melalui inovasi-inovasi baik tingkat kota, kecamatan sampai dengan desa, nanti Pak Ku akan menyampaikan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Amin. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh dengan sehat, cerdas, gitu ya, ceria, gitu. Kemudian juga memiliki akhlak yang baik tentunya, seperti itu yang paling penting, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, kemudian metodenya seperti apa? Nah, ngobrol pancing ini bisa melalui tatap muka seperti ini, Ibu ya. Jadi tatap muka juga online juga, gitu ya. Kemudian juga daring juga, ada on air off air lah, gitu ya kalau itu Mbak ya. Nah sekarang ini mungkin hybrid on air off air, gitu ya. Ini nanti akan tampil di YouTube, gitu Ibu ya. Nah, YouTube ada YouTube TP 2S Kecamatan Pataruman. Nah kemudian ada juga IG-nya, gitu Ibu ya. IG-nya ada, kemudian apa lagi? Di FB, kemudian TikTok, gitu ya. Ibu Bu semuanya punya akun FB, punya Instagram, TikTok. Ah, ini kelihatan dari wajah-wajahnya. Para seleb-seleb Instagram dan TikToker, gitu ya. Kita yang hilap di follow-nya Pak. Kita yang hilap follow, gitu ya. P2S Kecamatan Pataruman. Insya Allah nanti di sana kita akan isi dengan konten-konten yang bersifat informatif, ya, edukatif, begitu ya. Dengan nanti insya Allah bersama tim kreatifnya, mudah-mudahan bisa lebih mencerahkan masyarakat untuk bisa lebih mengetahui bagaimana upaya-upaya yang efektif untuk mencegah menurunkan stunting khususnya di Kecamatan Pataruman. Kemudian program ini juga inovasi ini juga merupakan inovasi kolaboratif, gitu ya Bu ya. Yaitu bersama-sama, tidak hanya kecamatan saja, gitu. Bersama dengan UPT Pengadilan Penduduk Kecamatan Pataruman Langensari, bersama juga dengan Forkopimcam, gitu, TNI Polri, gitu ya Bu ya. Kemudian para kepala UPT BUD Puskesmas, gitu. Nah, jadi nanti secara bergantian narasumbernya itu dalam podcast tidak hanya camat saja, gitu ya. Tidak hanya bersama Pak Kades atau dari dinas, tetapi juga dari unsur-unsur yang lainnya, gitu ya. Kami berharap tentunya inovasi ini betul-betul bisa kita optimalkan, kemudian juga bisa memberikan suatu dampak dan manfaat positif bagi masyarakat kita, khususnya dalam upaya mempersiapkan generasi-generasi yang sehat, generasi yang berkualitas, generasi yang cerdas, gitu ya, berakhlakul karimah, untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Tentunya tugas kita saat ini adalah mempersiapkan generasi-generasi tersebut sehingga Indonesia nanti bisa bersaing dengan negara-negara maju di tahun 2045. Terima kasih, saya kira Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Berarti selama ini di inovasi di Kecamatan Pataruman sudah sesuai sejalan dengan program yang ada terutama di BKKBN, gitu ya Pak. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, ada program gesit, jadi ada sedekah. Nah itu juga sesuai dengan program di BKKBN, ada genting, kan orang tua asuh atasi stunting ya. Kemudian juga tadi ngobras pancing ya Pak, kita sudah dilaksanakan 2 episode Pak ya. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan bisa lebih
berkembang lagi. Ibu-ibu jangan lupa ya untuk follow IG, kemudian YouTube-nya dan juga Facebook serta TikTok ya Pak. Kita sudah bisa ini juga ada tampil di TikTok ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua untuk Bapak Kepala Desa, ini terkait program P2WKSS. Bagaimana pelaksanaan program P2WKSS di Desa Sukamukti? Jadi apa saja Pak yang sudah dilaksanakan dalam program P2WKSS ini? Mangga Bapak, dipersilakan. Cek. Wah, ini mata enak kan tiba buat macam apa. Baik, terima kasih Bu Ella ya, Pak Acara, Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat yang saya hormati, dari Dinas KB beserta jajaran, saya hormati ibu-ibu peserta acara pada pagi hari ini. Tadi pertanyaan terkait P2WKS, langsung saja ya Bu. Program-program untuk kegiatan P2WKS yang telah berjalan pada hampir di akhir sekarang Agustus ya, pertengahan. Alhamdulillah kemarin dari dinas sudah ada sebagian yang bisa dilaksanakan tentang penerapan kemarin ketahanan perekonomian yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial itu yang apa tuh? Yang BLK, itu kan pelatihan yang linting tembakau itu kan ada sudah. Nah, terus yang dari Dinas Pertanian ada kemarin sama Kecamatan, Ibu PKK Kota telah hadir memberikan bantuan untuk support pertanian ya. Ada pemberian bibit, kemarin bibit jagung, alhamdulillah sudah ditanam. Nah, selanjutnya program-program yang dukungan dari dana desa itu kan wajib. Kalau dari dana desa diamanatkan bahwa untuk penanganan stunting desa harus ada, itu harus menganggarkan ya. Untuk penanganan stunting diprogramkan dalam pemberian makanan tambahan biasanya ya. Tapi supportnya biasanya nanti bergaining dengan puskesmas. Nilai kadar gizinya dihitung masuk enggak gitu kan, itu udah berjalan. Jadi posisinya untuk program-program P2WKSS ada yang dari untuk perekonomian, untuk pemberdayaan perempuan, terus untuk pertanian dan untuk kesehatan di posisinya ada yang dari KB, dari puskesmas itu rutin dilaksanakan untuk pemeriksaan kesehatan bagi lansia, balita dan itu semuanya di posyandu. Nah, untuk KB alhamdulillah ada sub-subnya gitu kan, kader-kader posyandu dan pos KB yang di desa itu kan disupport, itu kan dari untuk honor pos KB semuanya posyandu dicover dari dana desa itu kan. Nah, dulu posisinya untuk honor itu kan dari ADD Pak Camat ya, honor kader cuma beralih bahasa dari PKK ke kader posyandu namanya gitu kan, kader posyandu digeser ke DD. Kalau PKK-nya setiasa dapat honornya Pak Camat, setiasa ada kemungkinan posisinya honor kader teh tina DD ADD Pak Camatnya dirobih ketika aya aturan nu enggal. Jadi bahasanya tuh wayana pos-posna ya dimasukkan karena kader posyandu istilahnya, ada PKR, BKL gitu kan di kader-kader itu. Nah, selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersupport ada kegiatan pemberdayaan perempuan. Nah, di per RT biasanya punya lahan Bu gitu kan, punya lahan kurang lebih 10 meter gitu kan, udah berjalan kemarin di RT 4 khususnya tempat P2WKSS itu kan. Ibu-ibu dapat panen apa tuh kemarin, panen jagung, panen kacang ya, kacang tanah gitu. Alhamdulillah dapat berapa juta gitu ya Bu, dapat berapa juta Bu gitu. Alhamdulillah ya sudah berjalan, alhamdulillah. Tapi kan itu mah untuk kegiatan lah sambil berolahraga gitu kan ya Bu, sambil ngerumpi Bu, sambil ngerumpi nggak? Sambil ngerumpi, yang penting ada kegiatan yang bisa meningkatkan, menciptakan lapangan kerja. Wah, sekalipun 100.000 nya Bu, 100.000, 50.000 lah ada. Nah, yang sudah berjalan sekarang itu di depan rumah biasanya khususnya di P2WKSS ditanami tanaman-tanaman yang lah paling bisa tumbuh 1 bulan, misalkan cosin, ada yang lainnya gitu kan. Tapi
Tapi alhamdulillah kemarin ada ya Bu ya. Yang berjalan tiap pagi kadang di sini kan ada tukang mie ayam bisa disupport dari sini gitu kan itunya. Alhamdulillah gitu kan ya. Itu mungkin Pak untuk P2 WKSS yang lain paling nanti supportnya ke tentang yang infrastrukturnya gitu yang belum ya, tinggal infrastruktur. Kalau tentang lingkungan alhamdulillah sudah ditata sambil berjalan itu, sambil ada yang kekurangan apa yang belum bisa dilaksanakan. Itu ya yang untuk program P2 guys. Mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih Bapak Kepala Desa. Jadi alhamdulillah ya Pak ya, sejak adanya program P2 WKSS jadi sudah dirasa manfaatnya oleh masyarakat. Hatur nuhun, dari awal sampai akhir kita telah melewati beberapa segmen ya, beberapa kegiatan. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Desa. Sampai ketemu di episode ngobras pancing selanjutnya. Tekan hilapnya punya follow IG, YouTube, kemudian juga Facebook dan juga TikTok kita. Ngobras pancing ilmu, tangkal stunting. Sekali lagi ya Bu, ngobras pancing ilmu, tangkal stunting. Bestiku, curhat guys. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.